Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 berjumpa lagi dengan Ustazah. Kemarin sebelum kita UTS, PTS, kelas 8 bersama dengan Ustazah Ulfa semester 2. Selanjutnya setelah kita melaksanakan PTS, bab yang berikutnya ini kelas 8 bersama dengan saya, Ustazah Fajar. Berjumpa lagi dengan saya, Ustazah Fajar. Kalian harus bisa mengikuti pelajaran ini. Untuk bab ini kita akan mempelajari tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Poin A, tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa barat di Indonesia itu berkaitan erat dengan penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada awal abad ke-15. Itu awalnya datangnya bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama, yaitu latar belakang kedatangan bangsa barat. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia dilatar belakangi oleh peristiwa jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Di mana Konstantinopel merupakan pusat perdagangan internasional bagi bangsa barat. Selain jatuhnya Konstantinopel, serangkaian penemuan teknologi juga merupakan faktor penting untuk melakukan pelayaran bagi bangsa-bangsa barat menuju tanah Hindia atau kepulauan Nusantara. Terus poin A, daya tariknya Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Pertama, sejak dulu wilayah Indonesia telah terkenal kaya akan rempah-rempah yang merupakan salah satu komoditi perdagangan di Eropa. Yang kedua, atau poin B, tentang motivasi 3G, yaitu Goal, Gospel, dan Glory. Apa itu Goal, Gospel, dan Glory? Ketika bangsa Eropa melakukan ekspedisi mengarungi luasnya samudra, mereka telah memiliki suatu pedoman atau prinsip yang tujuannya adalah mewujudkan semangat 3G tadi, yaitu goal, keinginan mencari kekayaan. Yang kedua yaitu gospel, menyebarkan agama Nasrani. Yang ketiga yaitu glory, memperoleh kejayaan. Terus poin C, yaitu revolusi industri. Revolusi industri di kawasan benua Eropa bermula di negara Inggris. Kemudian pada awal abad ke-19 mulai menyebar ke negara-negara Eropa lainnya dan negara-negara di benua Amerika. Dulu sebelum abad ke-18 sistem perekonomian masyarakat Eropa sangat bergantung pada sistem ekonomi agraris. Tetapi setelah memasuki abad ke-18 itu terjadi perubahan besar dalam pola hidup masyarakat Eropa. Terus akhirnya perubahan tersebut ditunjukkan mulai digunakannya tenaga mesin sebagai alat produksi di pabrik-pabrik menggantikan tenaga manusia dan hewan. Perubahan inilah yang disebut dengan revolusi industri. Awalnya dulunya seperti itu. Terus akhirnya ketika sudah disebut dengan revolusi industri, itu bermula di negara Inggris. Sehingga ketika revolusi industri itu dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa yang mengubah sistem ekonomi agraris menjadi sistem ekonomi industri yang menggunakan tenaga mesin sebagai alat produksinya, menggantikan tenaga hewan dan manusia. Seperti itu. Dulu itu disebut dengan revolusi industri. Terus setelah itu
ada peristiwa yang mengubahnya karena sistem ekonomi agraris itu diubah menjadi sistem industri karena produksi hewan dan manusianya tadi. Terus yang kedua, lanjut. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Yang kedua, ekspedisi bangsa Inggris. Kita kembali ke yang poin 1 tadi, kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Nah, kedatangan bangsa Portugis di Maluku itu ekspedisi pertama untuk mencari jalan langsung ke Indonesia dirintis oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Bangsa-bangsa lain seperti Inggris, Perancis, dan Belanda baru melakukan ekspedisi setelah kedua bangsa ini menemukan jalan ke Indonesia. Nah, orang Portugis itu pertama yang mencoba mencari jalan baru ke Indonesia adalah Bartolomeus Dias. Diingat-ingat namanya Bartolomeus Dias. Itu yang mencari jalan baru ke Indonesia, orang Portugis. Nah, ia meninggalkan Portugis pada tahun 1486. Armada Portugis berikutnya yang mencoba berlayar ke Indonesia dipimpin oleh Vasco da Gama. Mereka berangkat pada tahun 1497 dan berhasil melewati Tanjung Harapan. Nah, setelah itu, ekspedisi ini kemudian berhasil melewati selat di ujung selatan Laut Merah yang disebutnya Bab el Mandeb atau Gapura Air Mata. Nah, pada tahun 1998, Vasco da Gama tiba di Calicut, yaitu negara India. Nah, sejak saat itu, perdagangan antara orang Eropa dan India tidak lagi melalui jalur Laut Tengah, melainkan melalui pantai timur Afrika. Nah, itu kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Terus, pada saat itu kolonialisme Portugis di Indonesia dimulai sejak kedatangan Alfonso de Albuquerque di Maluku. Nah, ini loh kedatangannya di Maluku. Pada tahun 1511, ekspedisi Portugis di bawah pimpinan Alfonso berhasil menaklukkan Malaka. Nah, dari sana mereka menuju Maluku dan diterima dengan baik oleh Raja Ternate. Maka diperkenankan berdagang dan membangun benteng di Ternate. Nah, itu awal kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Terus yang kedua, tentang ekspedisi bangsa Inggris. Setelah Portugis berhasil menemukan Kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah makin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon berhasil menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Akan tetapi, karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis, maka Inggris menjadi sulit mendapatkan rempah-rempah di pasar Lisabon. Nah, oleh karena itu, mereka mulai mencari rempah-rempah ke daerah timur sendiri. Pelayaran pun dimulai hingga pada akhirnya pada tahun 1600. Mereka singgah di India dan mendirikan kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC. Nah, dari India mereka melanjutkan pelayaran dan mendarat di Kepulauan Nusantara. Bahkan pada tahun 1811 itu Inggris dapat menguasai tanah Hindia. Yang ketiga yaitu kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Nah, Belanda tiba di Indonesia itu pada tahun 1595, dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter Keizer. Latar belakang Belanda pergi ke dunia timur adalah
karena ia tidak boleh berdagang di Lisabon, pusat rempah-rempah di Eropa. Terus dia itu berbekal buku Itinerario karya Jan Huygens van Linschoten. Akhirnya Belanda memberanikan diri menjelajahi samudra menuju ke dunia timur. Itu awalnya. Awalnya itu tidak boleh berdagang di Eropa. Terus akhirnya pindah ke daerah timur, ke dunia timur, yaitu ke Indonesia. Nah, tujuannya apa? Kok mereka itu berdagang pindah ke Indonesia? Nah, tujuannya ini karena apa? Nah, sebelumnya itu karena kecongkaan Cornelis atau Belanda, terus akhirnya diusir dari Banten. Perjalanan kedua itu yang dipimpin oleh Jacob van Eyck. Nah, itu perjalanan mereka itu sampai di Banten. Terus pada saat itu tanggal 20 Maret 1602 itu membentuk VOC, yaitu apa kepanjangan VOC? Verenigde Oost-Indische Compagnie. Itu kepanjangan dari VOC. Nah, dari latar belakang didirikannya VOC itu sendiri, itu makin banyaknya para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia. Terus terjadinya persaingan dagang antar pedagang Belanda untuk menghadapi persaingan dagang dengan kongsi dagang bangsa lain. Makanya di situ banyaknya perlawanan dari rakyat Indonesia yang menentang eksistensi Belanda. Terus akhirnya apa? Keinginan memperluas pengaruh dan memperbesar kekuasaan. Terus akhirnya pada saat itu saingan perdagangannya itu terjadi saingan. Terus tujuannya dibentuk VOC tadi itu untuk menghindari terjadinya persaingan dagang antara bangsa Belanda menghadapi persaingan dengan persekutuan dagang Inggris dan Perancis di Indo-Cina. Itu tujuannya dibentuknya VOC, menghindari terjadinya persaingan perdagangan itu. Terus yang terakhir ini yaitu faktor yang menyebabkan Indonesia mudah dijajah. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang cenderung ramah dan terbuka terhadap kedatangan orang Barat. Nah, karena Indonesia itu ketika ada orang yang datang, ada negara lain datang, itu cenderung ramah, terbuka, makanya menyebabkan Indonesia itu mudah dijajah oleh negara lain, seperti itu. Terus yang kedua, adanya politik adu domba yang dilakukan oleh pihak asing. Ini adanya politik adu domba. Terus yang ketiga, rendahnya kualitas sumber daya manusia pada saat itu. Dah cukup materi kita sampai sini dulu. Dilanjutkan pertemuan berikutnya untuk kelas 8 berikutnya sampai kita menghadapi PAS bersama dengan Ustazah Fajar. Jangan bosan. Terus kalian harus rajin belajar, jaga kesehatan. Nah, itu penting. Makanya kalian tidak boleh menyepelekan ketika kalian pelajaran, ketika jam pelajaran itu kalian harus mengikuti dengan baik. Jangan disalahgunakan. Kalian dipegangi HP jangan disalahgunakan, jangan main sosmed terus. Itu untuk kepentingan kamu untuk sekolah lewat online. Nah, makanya dijaga benar-benar, jangan disalahgunakan ketika main HP. Terus pesan Ustazah, tetap belajar yang rajin, yang sungguh-sungguh, seperti itu ya. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Apabila Ustazah banyak salah, kurang bisa dipahami atau terlalu cepat, kalian Ustazah minta maaf. Terus kalian ketika belum paham bisa melihat buku, membaca buku yang kalian pinjam dari sekolah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.